Halo semuanya, perkenalkan, saya Francisca Leowator, mahasiswa pendidikan biologi. Pada video ini, saya akan memberikan materi tentang sistem ekskresi. Kompetensi dasar sistem ekskresi, indikator pencapaian, dan juga tujuan pembelajaran. Bernafas, berolahraga, dan membuang air kecil merupakan kegiatan dari sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah sistem yang melakukan pengeluaran zat sisa hasil metabolisme tubuh yang tidak dibutuhkan lagi untuk menjaga keseimbangan tubuh melalui osmoregulasi, seperti air, garam mineral, karbon dioksida, urea, dan amonia. Jika kita tidak menjaga ginjal dengan baik, maka akan menimbulkan penyakit atau kelainan seperti batu ginjal. Apa penyebab batu ginjal? Bentuk ginjal seperti kacang ercis dengan panjang lebih kurang 10 cm dan terdapat 2 buah. Ginjal tersusun atas 3 lapisan. Yang pertama, korteks atau kulit ginjal, tempat terjadinya filtrasi. Yang kedua, medula atau sumsum ginjal, tempat terjadinya reabsorpsi dan augmentasi. Dan yang ketiga, pelvis atau rongga ginjal, tempat menyalurkan urin ke ureter. Fungsi ginjal yaitu menyaring dan membersihkan racun, penghasil hormon erotropin yang berfungsi perangsang dalam meningkatkan laju pembentukan sel darah merah, menjaga keseimbangan air, mengendalikan kadar gula darah, dan menjaga kesehatan tulang. Ginjal berperan dalam proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin terjadi dalam 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Cairan yang akan disaring oleh nefron dibawa oleh darah ke glomerulus. Setiap hari ada sebanyak 180 liter air yang disaring oleh glomerulus. Ini berarti bahwa cairan dalam tubuh kita disaring sampai 30 kali dalam sehari. Setiap saat, darah kotor melewati ginjal dan keluar menjadi darah bersih. Darah yang telah memasuki ginjal akan datang kembali untuk disaring setelah beberapa jam. Kapiler glomerulus sangat mudah dilewati oleh molekul air dan larutan kecil. Tekanan darah di dalam ginjal tinggi sehingga air menuju ke glomerulus. Komposisi hasil filtrasi yang masuk ke glomerulus adalah air, NaCl, ion bikarbonat, ion hidrogen, urea, glukosa, asam amino, dan sisa obat-obatan. Panah berwarna biru adalah aliran reabsorpsi, sedangkan yang berwarna hijau adalah sekresi. Pada tubulus proksimal terjadi reabsorpsi glukosa, asam amino, NaCl, air, ion bikarbonat, dan sekresi ion hidrogen dan sisa obat-obatan. Kemudian, aliran urin menurun mengikuti pembuluh dan sampai di lengkung Henle, di mana terjadi reabsorpsi air dan NaCl. Reabsorpsi NaCl, air, ion bikarbonat, dan sekresi ion kalium dan ion hidrogen terjadi di tubulus contortus distal. Tubulus distal berakhir di saluran pengumpul. Saluran pengumpul melakukan reabsorpsi jika tubuh kekurangan cairan dan mineral. Hasil reabsorpsi dan filtrasi inilah yang akan dikumpulkan menjadi urin. Faktor yang mempengaruhi produksi urin adalah zat-zat diuretik, suhu, konsentrasi, dan emosi. Zat diuretik mampu menghambat reabsorpsi ion Na+, akibatnya konsentrasi hormon ADH berkurang, menyebabkan reabsorpsi air terhambat dan volume urin meningkat. Peningkatan suhu merangsang pengerutan abdominal sehingga aliran darah di glomerulus dan filtrasi turun, menyebabkan volume urin menjadi turun. Sebaliknya, jika penurunan suhu, maka volume urin meningkat. Jika kita tidak minum air seharian, maka konsentrasi atau kadar air dalam darah menjadi rendah. Hal ini akan merangsang pengeluaran hormon ADH yang akan meningkatkan reabsorpsi air di ginjal, sehingga volume urin menurun. Hal ini juga dapat terjadi saat tegang ataupun marah. Kelainan penyakit pada ginjal. Yang pertama, nefritis, terjadi karena rusaknya ginjal pada bagian glomerulus akibat infeksi bakteri Streptococcus. Yang kedua, endema, terjadi karena terganggunya proses reabsorpsi atau penyerapan air. Yang ketiga, gagal ginjal, terjadi karena tidak bekerjanya fungsi ginjal, yaitu menyaring darah. Teknologi yang digunakan untuk mengatasi penyakit gagal ginjal adalah hemodialisa. Hemodialisa atau cuci darah adalah proses penyaringan atau pembersihan darah melalui suatu alat di mana darah yang telah disaring akan dikembalikan lagi ke dalam tubuh.
Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.